Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam melihat satu lagi janji Alkitab yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 彼得前书第2章第24节 First Peter chapter 2 verse 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Ini adalah satu janji yang luar biasa, di mana menceritakan tentang apa yang telah berlaku, apakah yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kita tahu apa yang kita telah melalui sebelum ini di Minggu Kudus, ya, kita melihat bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematian. Saya rasa dalam buku janji Alkitab ini memang mungkin minggu inilah mereka yang merayakan hidup adapun Minggu Kudus. Jadi di sini kita, sebelum kita melihat apakah yang berlaku di salib, kita harus mengingati seperti apa yang telah ditayangkan di Passion of Christ, ya. Wayang itu yang menggambarkan satu keadaan yang begitu dahsyat sekali tentang apa yang telah Yesus alami. Dia telah diejek, dipukul, orang meludah kepada dia, orang memukul dia, mensebat dia, menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Orang sampainya telah meninggalkan dia, yang memang dia dibelot, dikhianati. Kita melihat banyak sekali yang Yesus telah alami, yang dimana secara fisikal dia mengalami kepahitan, kesakitan itu. Secara emosi dia pun melihat di mana jiwanya yang sentiasa pada waktu itu telah mengalami betapa banyaknya satu pukulan, yang dimana hampir menghancurkan dia. Saya rasa daripada secara rohani, Yesus telah menanggung semuanya. Apalagi kalau waktu kita melihat apa yang terjadi di kayu salib, pada saat-saat terakhir dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu di Markus pasal 15, ya. Memang Yesus tidak benar, satu saat pun tidak benar ditinggalkan ataupun berpisah daripada Allah Bapa. Tapi keadaan waktu itu seolah-olah mengatakan Yesus telah merasakan sebab dosa yang dia tanggung, dia tidak dapat berjumpa dengan Allah Bapa yang kudus, yang tanpa dosa. Dan waktu itulah dia merasakan bahwa dia seperti telah ditinggalkan ataupun telah dipisahkan, diasingkan sebab terpaksa. Atas apa? Atas dosa yang telah dia tanggung. Itulah sebab dia katakan selesai. Ia telah selesai. Dia telah menanggung semuanya. Hari ini kita mau tahu, ya, keselamatan itu adalah percuma. Kita tidak perlu buat apa-apa, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak melibatkan harga ataupun nilai, tapi ia telah menyebabkan Yesus berkorbankan nyawanya. Itulah sebab kalau di English, ya, salvation is free, but it cost Jesus' life. Dia melibatkan nyawanya Tuhan Yesus. Hari ini kita, walaupun sudah melewati Jumat Agung adapun Minggu Kudus itu, tapi adalah baik untuk kita peringatkan sekali lagi bahwa Yesus telah mati untuk kita semua. Amin. Dan janji daripada ayat yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 itu, dan di mana atas semuanya ini, di sini katakan
oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Saya rasa ia boleh juga kita berdoa dengan menggunakan ayat ini. Orang yang sakit disembuhkan. Saya percaya ini adalah satu penyembuhan keseluruhan, di mana jiwa kita, roh kita, tubuh ini pun telah disembuhkan atas apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya, jadi saya mendorong kita semua jangan membazirkan pengorbanan ini. Dulu kalau di Perjanjian Lama, korbanan penyembelihan itu harus dilakukan tiap-tiap tahun untuk menebus dosa itu. Tapi Yesus telah melakukannya satu kali saja. Ia telah menyelesaikan masalah dosa kita. Jadi kalau Yesus telah melakukan itu, jangan kita membazirkannya. Kita harus menghargai hidup yang kita miliki di dalam Kristus sebab kita percaya kepada Dia. Bagi anda yang belum mungkin kurang pasti, ini kalau anda sedang melihat ini, saya mendorong anda untuk berdoa dan menerima Yesus sebagai juru selamat anda. Tahunya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Apa yang dia menanggung semuanya itu atas sebabnya mau menyelamatkan kita semua daripada dosa yang kita lakukan. Amin. Jadi inilah hari yang begitu indah sekali. Kita diperingatkan sekali lagi apa yang telah Yesus lakukan. Dan sentiasa kita bukan saja kita menghargai dan mengucap syukur atas hidup kita, tapi waktu yang sama kita mau cari peluang untuk mengkongsikan kenyataan ini. Yesus telah mati di atas kayu salib. Amin. Kemarin kita telah menyaksikan bersama-sama ulang tahun yang ke-35 di gereja. Memang luar biasa kita dapat mendengar kesaksian-kesaksian daripada jemaat-jemaat yang dulu telah terlibat dalam pelayanan dan harapan mereka. Saya mendorong kita semua, mari kita menyambut semua itu dengan penuh iman, supaya kita tahu ya, mungkin dia sukar ataupun hampir, kadang-kadang kita bilang mustahil ya, tapi di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Amin ya. Jadi saya ucap syukur kepada semua yang telah datang bersama-sama dan juga telah menolong ataupun menyumbangkan sesuatu untuk menjayakan semuanya ini, khususnya daripada perbaikan atau renovasi yang telah berlaku di dalam gereja, di mana kerja-kerja yang lain masih ada tu, belum selesai lagi ya. Tapi di dalam ya mungkin telah kita boleh lihat begitu indah, tapi masih banyak lagi kita harus melakukan untuk memperbaiki gereja ini, bangunan ini. Jadi saya mendorong kita semua terus berdoa dan juga memberi dengan penuh murah hati, di mana kita dapat sama-sama menyumbang dan juga membina dan juga memperbaiki bangunan ini untuk generasi yang akan datang ya. Jadi inilah biarlah Tuhan berkatnya yang kita alami, kita juga sambut, bukan saja sambut, dan juga kita berkongsi dengan orang lain. Amin. Jadi Tuhan memberkati, sentiasa ya kita jaga kita. Amin.